Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berlangsungnya acara pada hari pagi ini untuk Rakernas, mari kita buka bersama-sama dengan mengumpulkan berapa kali kita buka? 3 kali, enggak 14 kali. 14 kali, ulang tahun, 14 kali. Ulang tahun ya. Ya, saya hitung. Nah, 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Dengan rangkaian acara Rakernas, penyertaan serta peluncuran sejarah buku KAI. 8, 9, 10. 11, 12. Saya ke 13. 14. Kami berusaha maksimal mempersiapkan kegiatan ini, dan saat ini telah hadir kurang lebih 32 DPD seluruh Indonesia dan hampir 3/4 dari seluruh DPC yang ada di Indonesia, sehingga kapasitas ruangan ini sebanyak 250 terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang meliput berlangsungnya rapat kerja nasional atau Rakernas Kongres Advokat Indonesia atau KAI yang ke-14, di mana Kongres Advokat Indonesia atau KAI ini dipimpin oleh Presiden Ibu Siti Djamaliah Lubis atau Kak Mia, dan juga Sekjen Bapak Apolos Jarabunga SH. Nah, ini acara berlangsung sangat meriah, diikuti oleh 34 DPD Kongres Advokat Indonesia dari berbagai daerah seluruh Indonesia, dan juga para DPC yang ada di berbagai daerah baik di tingkat kabupaten maupun kota yang ada di seluruh Indonesia. Ini berlangsung di Hotel Grand Preanger Bandung, Jawa Barat pada tanggal 30 Mei 2022. Rakernas kali ini sekaligus perayaan nanti malam, perayaan hari ulang tahun KAI yang ke-14. Dan ini suasananya sangat meriah sekali. Ini sedang berlangsung. Nah, untuk mengikuti jalannya pembukaan acara Rakernas, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Sebetulnya sudah lama ini kita diminta oleh Ibu Presiden untuk mengadakan acara Rakernas dan ulang tahun KAI di Bandung, katanya gitu. Akhirnya baru ada kepastian kurang lebih 1 bulan yang lalu. Kita ya dengan persiapan yang seadanya, akhirnya kita bisa tergelar pelaksanaan Rakernas di Bandung dan ulang tahun yang ke-14 KAI serta peluncuran buku sejarah Advokat Indonesia, sejarah KAI. Ya. Selamat datang kepada seluruh DPD. Ya, atas nama Ketua Panitia, kami DPD KAI Jawa Barat mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Rakernas dan perayaan ulang tahun KAI yang ke-14 dari seluruh Indonesia, diwakili oleh para Ketua DPD-nya dan Sekretaris DPD serta para Ketua DPC. Jumlahnya yang terregistrasi hari ini belum saya lihat, tapi sudah melebihi dari 32 DPD. Kalau DPC saya belum hitung. Ada berapa ini? Kita sekitar hampir 250-an hadir. 210. Ini kapasitas cukup pas. Ya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rusdi Tahir sebagai Ketua Dewan Penasihat, abang saya Abdul Rahim sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Oka juga sebagai Sekretaris Dewan Penasihat. Hadir juga Bapak Herman Kadir sebagai Ketua Tim Pembuat Buku Sejarah KAI Indonesia. Beri kehormatan kepada Pak Herman, abang kita yang telah bersusah payah dengan segalanya dan maksimal untuk dikerjakan sehingga hari ini kita bisa menerima buku sejarah KAI yang sangat kita sayangkan, supaya bagaimana nanti kita mengetahui dari mana asalnya KAI ini, bagaimana sejarahnya. Itu yang saya harapkan. Dan juga yang saya hormati Bapak Petrus. Pak Petrus harusnya duduk di depan, senior kita ini Pak Petrus ini. Dan yang saya hormati juga Ketua DPD Bandung dan seluruh panitia penyelenggara Rakernas ulang tahun dan peluncuran buku KAI pada hari ini. Saya hormati juga adik saya Bapak Irman Putra Sidit, adik ini karena lebih muda dia dari saya. Adik saya, mana ini ada suara Malik ini. Nah, suara Malik ini biasanya dari belakang-belakangnya itu bersuara, ya Malik ini. Tapi kalau ada sesuatu dia bisa pasang badan. Itu yang saya angkat jempol sama Ketua DPD Jawa Timur. Hadir juga Bapak Rahmat Santoso, Ketua IPAI dan wakil dari Ketua DPD KAI Jawa Barat. Jawa Timur. Dan sekarang menjabat sebagai Wakil Bupati Blitar. Nanti kalau ada waktu kita berkunjung ke Blitar, ya Pak Rahmat ya. Ya ini adik saya juga. Yang saya hormati juga Bapak Jamal. Pak Jamal ini nanti yang kita akan pertanyakan, kenapa cucu ini belum juga bisa selesai di KAI, ya? Ini tanggung jawab Pak Jamal dengan Pak Matthew. Ada nggak Pak Matthew di sini? Dan Melano ini anaknya Pak Indra Sanu Lubis. 2 hari yang lalu saya gebrak juga mereka. Jangan jalan di tempat, saya bilang. Kita tidak mau KAI ini dimasuki orang-orang yang nggak jelas. Karena apapun kita berjuang dari tahun 2008 sampai sekarang ini. Dan saya masih ingat suatu kongres advokat di Balai Sudirman yang dihadiri oleh lebih kurang 6.000 advokat. Begitu semangatnya kita. Ini Pak John Semarang ini juga memimpin DPD pada waktu itu, saya masih ingat ya, gimana semangatnya kita berjuang, apapun kita pertaruhkan. Dan saya masih ingat setelah Bang Indra terpilih, Bang Indra memanggil saya, siapa sekjen saya Mia. Ada Ahmad Yani waktu itu, ada juga Roberto Tagalung. Tapi untuk keseimbangan saya mengatakan kepada Pak Indra, pilihlah Roberto Tagalung. Itu yang waktu itu saya utarakan. Maka terpilihlah Roberto Tagalung sebagai sekjen Pak Indra waktu tahun 2008. Sekarang kita sudah 14 tahun. Umur KAI ini cukup panjang. Apa yang gak kita berjuang? Itulah hebatnya KAI ini. Gak ada takutnya. Sampai kadang-kadang saya ngeri lihatnya. Benar. Dan Bang Indra juga kita tahu semuanya. Apa yang gak dia perjuangkan? Saya mendampingi dia sejak dia terpilih. Lagi diinfus saja dia di rumah sakit, mau dia suruh susternya cabut infus saya untuk mendatangi advokat yang ada bermasalah. Itu yang nggak bisa kita lupakan dan belum ada sampai sekarang ini. Jadi janganlah kita mengatakan, oh Pak Indra dulu gitu, sekarang kenapa enggak? Kita ini semua sudah jadi Pak Indra. Apa yang nggak dipimpin Pak Indra kepada kita?
apa yang nggak disarankan Pak Indra kepada kita. Jadi kita teruskan. Jangan lagi mengingat Pak Indra dulu begini-begini. Kita ini sekarang sudah dididik semua Pak Indra. Sudah disuruh bertarung. Apa yang kita takutkan? Nggak ada yang kita takutkan kalau kita benar. Ya, itu yang saya harapkan kepada ketua DPD yang hadir pada malam ini. Mari berjuang, teruskan perjuangan Bang Indra. Tidak ada yang kita takutin dalam hidup ini. Hanya Tuhan dan orang tua kita yang kita takutkan. Lain nggak ada. Ya. Jadi saya harapkan sekali ke depannya KAI ini lebih besar lagi. Memang ada isu multibar, single bar seperti tadi Pak Rahim bilang. Kita ini baru pecah dua ya. Dua pun yang satu dua itu nggak jelas itu kalau saya bilang. Ya, tidak ada DPD-nya di seluruh Indonesia. Beda dengan Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia ada 34 DPD-nya. Coba. Dan setiap kabupaten ada DPC-nya. Jawa Timur ini paling banyak ini. DPC-nya ada berapa Pak Lukman? 38 DPD-nya. Coba, cukup besar. Jawa Timur juga cukup besar. Jadi nanti kalau saudara-saudara mau mencalonkan Presiden Kongres Advokat Indonesia, cukup dekati Pak Lukman sama Pak Rahim. Pak Ketua DPD Jawa Timur. Dua itu aja, Anda pun sudah menang menjadi Presiden Kongres Advokat Indonesia. Dua ini aja, Anda kuncinya DPC-nya. Ya. Itu benar yang saya bilang, karena saya ingat dulu Bang Indra itu kan dekat sekali sama saya ya. Kalau sudah mau kongres atau munas, dia bilang di mana Malik dan Lukmannya, siap, saya bilang, udah beres itu pasti semuanya, ya kan? Kedepannya jangan lupa nih yang dua ini pegang peranan sangat penting kalau Anda mau jadi Presiden Kongres Advokat Indonesia. Mulai sekarang dekat-dekatilah, ya, karena kepemimpinan saya 2 tahun lagi. Kalau saya terpilih alhamdulillah, tapi kalau tidak saya juga akan ikut berpartisipasi meneruskan siapa presiden berikutnya. Saya tidak mau juga KAI ini dipimpin orang yang tidak dari hatinya. Ya. Dulu juga waktu zaman Bang Indra seumur hidup, ya kan, sampai Bang Indra itu kalau kemana-mana dikasih makan segala macam, akhirnya meninggal Bang Indra. Itulah. Mana lagi dari Banten ini, Banten, tiap Bang Indra datang dikasih durian. Coba. Dan Bang Indra juga bilang jangan kasih tahu Pak Mia ya. Aduh, saya bilang inilah yang sangat sulit. Tapi saya tahu semua itu karena saudara-saudaraku ini sangat sayang kepada Bang Indra. Saya yakin John Semarang juga sangat bangga kepada Bang Indra sampai saat ini. Dia itu sering mengatakan, itu Kak, orang tua kita Kak, abang kita dan guru kita. Memang belum dapat kita pengganti Bang Indra sampai saat ini. Saya sendiri belum bisa seperti Bang Indra, tapi saya usahakan semaksimal mungkin bagaimana saya juga bisa seperti Bang Indra, dapat memimpin KAI ini ke depannya lebih baik lagi. Dan saya harapkan juga tidak ada pengkhianat di KAI ini. Saya dengan tegas mengatakan kalau ada pengkhianat kita habisin, ya. Siapapun ada pengkhianat di sini lebih bagus kita selesaikan. Kita tidak mau. Ya, terima kasih Sunan juga ini sangat pengagum Bang Indra ini, Sunan Kalijaga yang lagi sering fenomena dengan cewek-cewek cantik juga ya. Dia pernah telepon saya waktu itu di Kuala Lumpur liburan mengunjungi anak-anak saya. Kak Mia, bicaralah soal perempuan, soal si Hotman Paris yang dengan selir-selirnya katanya. Apa saya jawab? Kamu rupanya nggak seperti dia, saya bilang. Kamu lebih parah dari Hotman Paris, saya bilang. Ini dia orangnya, benar nggak? Ya kan? Tapi saya bilang, Bon, itu soal pribadi dia, tidak usah kita campuri, ya.
Saya juga tidak mau bicara soal perempuan. Abang saya juga Bang Indra itu playboy juga. Ceweknya banyak sampai saya pusing ngadapinya. Benar. Ini Pak Petrus sudah di grup kita menonjolkan dengan artis juga saya lihat. Jadi bagaimana kita mau membatasi ini? Mana si Rasman juga? Rasman itu berapa istrinya? Coba mana dia? Saya terus terang aja. Jadi kita semua ini juga pria-pria di sini bukanlah orang-orang yang jujur tentang itu. Malu saya kalau saya mau bicara tentang Hotman Paris. Nanti kalau dibilang gimana Sunan itu Kak, apa saya bilang? Ya. Kalau Malik istrinya aja lebih dari 3 saya bilang. Belum selirnya lagi, ya kan? Coba tengok istri pertama, kedua anaknya dibawa kemana? Tapi cukup akur saya lihat. Nah, Nazarudin masih 1, mungkin tahun depan udah 2 juga kayaknya. Sudahlah, saya ini sudah berapa puluh tahun di KAI dan IPHI. Tahu saya belang-belang semua ini. Gak ada yang bisa ditutup-tutupin ini semuanya ini, ya kan? Ya itulah kebersamaan kita. Dan saya juga merasakan bukan sebagai Presiden Kongres Advokat Indonesia di sini. Saya sebagai ibu kakak dari keluarga besar KAI. Pernah waktu itu Fernando hadir. Ya, telepon saya, pusing saya Kak menghadapi KAI ini di sini, di Sorong. Kau masih 1 kau hadapin. Saya kebayang nggak kau 40.000 yang harus saya hadapin. Saya bilang, bagaimana saya pusingnya. Sejak itu nggak berani lagi nelpon saya. Harus dibuat seperti itu. Jadi supaya semangat itu. Bang Indra bagaimana menghadapi semua rintangan yang dia hadapi. Semua dia terjadi. Jadi kita harus harus bisa kayak Bang Indra. Dan kita semua sudah seperti Bang Indra sekarang ini. Sudah tenang. Sudah menjadi pengacara yang hebat. Tadi Pak Gusti Tahir bilang memang advokat itu bukan semata-mata untuk mengejar materi keuangan. Saya setuju. Tapi saya setuju juga, Pak, kalau anggota kita ini naik Ferrari. Setuju juga saya, ya kan? Dari mana itu advokatnya? KISL, wah hebat, kata orangnya kan? Setuju juga saya Pak, ya. Selain tidak mengejar materi, tapi saya setuju juga kalau mereka bisa mendapatkan case-case yang besar dan menghidupi keluarganya dengan layak, ya. Karena Bang Indra dulu kota Sambutan mungkin kita semua ingat. Saya ini istri saya 3, misalnya ya kan. Rumah saya ada beberapa. Saya yakin itu bukan untuk pamer. Dia itu untuk supaya memotivasi kita semua. Itu yang saya ingat, terutama motivasi advokat-advokat yang masih muda-muda ini, ya kan, supaya dia lebih berjuang untuk bisa membahagiakan keluarganya juga. Tapi jangan lupa, kita ini pejuang advokat, bantu masyarakat untuk mencari keadilan, itu nomor 1. Ya, saya yakin kalau saudara-saudara membantu orang-orang yang teraniaya, Tuhan itu nggak tidur. Karena doa orang yang teraniaya sangat dikabulkan Tuhan doanya. Ingat itu, ya. Kita juga di sini ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Mari kita bersatu. Tidak ada cerita agama di sini. Saya tidak mau. Kalau ada orang menceritakan tentang agama sini, ini keluar dari KAI. Kita ini bukan organisasi Islam. Ingat itu. Itu juga yang dibuat Bang Indra dari dulu. Saya sering berdiskusi tentang sama Bang Indra. Lihat Bang Indra, Natal dia datang, acara apa aja dia datang. Karena kita ini bukan organisasi Islam. Ingat itu. Di KAI kita nggak ada. Kita bersatu semuanya, saling menghormati, saling menyayangi. Kenapa organisasi yang lain salut kepada kita? Karena kita sangat solid, kekeluargaan kita sangat kuat. Jangan takutlah, kita 9 sertifikat kita sudah keluar dari Kumham. Itu saya perjuangkan. Waktu zaman Bang Indra masih belum keluar, tapi alhamdulillah
kita perjuangkan sehingga kita dapatkan itu 9 sertifikat. Jadi sebenarnya kalau ada pemilihan organisasi yang terbaik, yang paling bagus adalah KAI. Semua kita bersatu. Tidak ada memilah di sini. Siapapun datang ke DPP maupun DPC kita hadapin, kita terima dengan baik. Itulah saya mencoba bagaimana saya merangkul adik-adik saya ini, seluruh advokat KAI, agar kita lebih solid lagi ke depannya. Ya, dan saya ingatkan sekali lagi, tidak ada pengkhianat di sini. Pengkhianat kita habisin, gitu aja lah. Karena kita juga berjuang membesarkan KAI tidak gampang. Bang Indra itu tidak gampang, berdarah-darah kita berjuang untuk KAI. Multibar, mengenai multibar, memang kata Pak Rahim tadi, kita harus bicara bahwa KAI adalah single bar, boleh, tapi multibar ini juga harus kita pikirkan juga. Jangan hanya berkumpul 5 orang membentuk organisasi advokat sudah jadi, itu nggak boleh. Harus ada 50% kepengurusan di daerah baru bisa terbentuk organisasi advokat. Sekarang ini sudah menjamur, sudah mungkin lebih 56 ya, 56 organisasi advokat. Tapi kita nggak usah khawatir, KAI tetap nomor 1 di masyarakat. Kenapa? Karena kita ini orang-orang yang benar-benar memahami tentang hukum, tidak membeli ijazah atau tidak membeli dan tidak bisa membeli sertifikat. Organisasi yang lain saya tidak mengatakan satu persatu, tapi saya lihat 10 orang berkumpul sudah bisa mendirikan organisasi advokat. Itu salah besar. Kalaupun terjadi multibar, harus ada aturannya. Bukan setiap berkumpul berdiri advokat. Setiap berkumpul yang sini tidak ada ujian, tidak ada pendidikan, sudah terima sumpah, berita acara sumpah. Wah, pengadilan tinggi juga harus meriksa itu semuanya. Benar nggak dia jadi satu organisasi? Kalau bisa itu kita utamakan nanti untuk supaya pemerintah, kalaupun multibar, kitalah yang memimpin nanti di depannya. Waktu kita jumpa Wamen di Kumham, mereka dia bilang juga ke kita, ke saya, kalau ada nanti undang-undang advokat perubahan, pasti KAI nomor 1 yang kita ada. Itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana juga Board of Trustee kita ada di DPR, yaitu Bapak Sufmi Dasko. Dia tidak bisa hadir pada hari ini karena lagi berobat ke Singapura. Alhamdulillah dia juga banyak menolong kita dari DPR, dari komisi kita. Semoga nanti ke depannya kita juga, saudara-saudara juga bisa bersuara lebih keras lagi untuk Kongres Advokat. Kita sampai kapanpun, mari kita menjadi garda terdepan dalam mendirikan KAI dan mendirikan hukum, meletakkan hukum di negara Republik Indonesia. Itu yang saya harapkan. Saya akan bangga. Mungkin ada yang berjuang untuk masyarakat. Jangan nenek-nenek aja mencuri ubi, fenomena, ya kan? Dia tidak memakan uang negara. Jadi jangan ada diskriminasi hukum di negara kita ini. Siapapun, mau pejabat, mau pemerintah, mau apa, kalau memang salah kita suarakan. Jangan hanya orang kecil yang hanya curi ubi itu yang masuk fenomena kemana-mana. Itu tidak benar lah kalau saya bilang. Ya, jangan kita hanya juga bicara, oh advokat itu, KAI itu berjuang, advokat berjuang, tapi nggak berjuang, nggak mau juga saya. Ya, kalau kita udah simbol kita advokat berjuang, berjuang kita di mana saja berada. Itu yang saya harapkan. Ya, semoga semangat Rakernas ini, ulang tahun yang ke-14 ini, dan peluncuran buku KAI menjadi fenomena yang terbaik untuk kita pada tahun ini. Setelah COVID berlalu, sekarang sudah pandemi ya, bukan pandemi, sudah berakhirlah COVID ini mudah-mudahan, sehingga Rakernas tahun depan kita gilir di tempat yang lain lagi, supaya semua bisa merasakan. Ya, mungkin giliran NTT nanti tahun depan, yang sudah meminta dari beberapa tahun. Ya Pak Edi ya, mudah-mudahan kita diberi kesehatan semuanya.
diberi berkah, diberi rezeki supaya kita bisa dapat berkumpul lagi Rakernas berikutnya. Selamat melaksanakan Rakernas. Nanti malam kita akan merayakan ulang tahun KAI dan merayakan peluncuran buku KAI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup KAI! Hidup KAI! Hidup KAI! Mantap. Dengan tidak mengurangi rasa hormat.